Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri bernama Riza dan rekan saya satu lagi bernama Lili Haryanti. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Analitik 1, kami ingin menjelaskan sedikit tentang identifikasi reaksi anion. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Lili Haryanti. Saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi atau analisa anion. Seperti yang kita ketahui, anion ini merupakan ion yang bermuatan negatif. Nah, dalam analisa anion, biasa dikenal dengan adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah, di mana analisa kering ini dilakukan dengan cara pemeriksaan organoleptis atau yang meliputi warna, bau, rasa, dan juga adanya pemeriksaan pemanasan. Sedangkan analisa basah dilakukan dengan melarutkan zat-zat ke dalam larutan. Dan dalam analisa basah ini meliputi pemeriksaan kelarutan air, reaksi pengendapan, filtrasi, dan juga pencucian endapan. Dalam analisa anion juga ada uji anion yang saling mengganggu seperti CO3-2- dan SO3-2-. NO3. Analisa anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sifat-sifat anion ada 3, yaitu sifat asam basa, sifat redoks, dan sifat kesetimbangan larutan. Identifikasi anion dibagi menjadi beberapa tahap, diawali dengan uji pendahuluan untuk mengetahui adanya ion produksi, pengoksidasi, deteksi dari kelompok anion dan sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Kemudian tes khusus anion berdasarkan perubahan-perubahannya pada senyawa-senyawa tertentu. Kemudian proses identifikasi anion ada 2, yaitu golongan A dan golongan B. Yang pertama itu adalah golongan A. Nah, di mana proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam-asam. Yang pertama itu anion yang membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 encer. Nah, anion yang membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 encer meliputi karbonat, hidrogen karbonat atau bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Kemudian itu ada anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat. Nah, di anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan H2SO4 pekat meliputi sulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfid, hipofosfid, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, heksafluoro, silikat, salisilat, benzoat, suksinat, fluorida, heksafluorisilikat, klorida bromida, iodida, dan lainnya. Yang kedua itu ada golongan B, yaitu proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan. Dia ada 2. Yang pertama itu anion diperiksa dengan pengendapan. Anion diperiksa dengan pengendapan meliputi sulfat, peroksidisulfat, fosfat, fosfid, hipofosfid, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, heksafluoro, silikat, salisilat, benzoat, dan suksinat. Dan kedua itu ada anion diperiksa dengan reaksi redoksnya. Yang pertama yaitu yang meliputi permanganat, manganat, kromat, dan dikromat. Dalam analisis anion, seperti halnya pada analisis kation, perlu dilakukan persiapan dalam tahapan tes pendahuluan dengan mengikuti sifat-sifat berikut. Yang pertama, membentuk gas bila diasamkan dengan asam kuat, menunjukkan daya pengoksidasi di bawah kondisi asam bertindak sebagai produksi di bawah kondisi asam. Yang ketiga, membentuk endapan bila diperlakukan dengan larutan BaCl2 di bawah kondisi basa. Yang keempat itu membentuk endapan bila diperlakukan dengan larutan AgNO3 di bawah kondisi asam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan anion. Yang pertama itu ada golongan sulfat yang meliputi SO42-, CO3-2-, PO42-, CRO42-, C2O42-, SO32-, dan ASO43-. Kemudian itu ada golongan klorida atau halida yang meliputi Cl-, Br-, I-, SCN-, dan S2-. Dan terakhir itu ada golongan nitrat yang meliputi NO3-, NO2-, ClO3-, dan C2H3O2-. Nah, kemudian itu ada uji pendahuluan terhadap identifikasi anion. Nah, dilakukan deteksi terhadap anion dengan menggunakan ekstrak soda. Yang pertama itu deteksi adanya anion-anion asam yang mudah menguap.
Yang kedua itu deteksi terhadap anion-anion pengoksidasi. Yang ketiga itu deteksi terhadap anion pereduksi. Yang keempat itu deteksi terhadap anion-anion golongan sulfat. Dan yang kelima itu ada deteksi terhadap anion-anion golongan klorida. Sekian dari pembahasan kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.